Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rahmat MM. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Pak Guru berharap anak-anak dalam keadaan baik, sehat, dan siap belajar. Kita akan belajar di tema 3, benda di sekitarku. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran yang kedua. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Sebelumnya, marilah anak-anak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, marilah kita belajar dengan penuh semangat. Pada halaman 185, pembelajaran yang kedua. Asiknya membuat gulali. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Sambil membuat gulali, cermati perubahan wujud yang terjadi. Alat dan bahan: 500 gram gula pasir, 200 ml air matang, pewarna makanan, tusuk sate. Cara membuat: langkah yang pertama, anak-anak, campurkan 500 gram gula pasir dengan 200 ml air matang. Kemudian, tambahkan pewarna jika diperlukan. Langkah yang kedua, aduk campuran tersebut hingga merata. Kemudian, panaskan di atas api sedang. Langkah yang ketiga, aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu, angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Langkah yang keempat, jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Baiklah anak-anak, pada halaman 186, buatlah pertanyaan dari proses pembuatan gulali. Tuliskan jawabannya di kotak yang disediakan. Anak-anak, ini ada 5 pertanyaan. Anak-anak, untuk membuat pertanyaan, biasanya apa saja yang harus diawali? Ya, biasanya kalau membuat pertanyaan menggunakan apa awalnya. Kemudian apa? Siapa? Kemudian di mana? Apalagi? Kapan? Mengapa? Atau bagaimana. Itu diawali dengan kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Contoh nomor 1 dari Bapak nih, contoh. Mengapa pada pembuatan gulali menggunakan air matang? Jawabannya apa anak? Karena air matang digunakan supaya lebih sehat. Nah, itu contoh dari Bapak 1. Nanti anak-anak gunakan pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Berikutnya anak-anak, kamu juga sudah melihat, mencermati cara membuat gulali. Sekarang tuliskan perubahan wujud yang terjadi selama pembuatan gulali. Tuliskan contohnya. Misalnya pada nomor 1, peristiwa ya, ketika gula putih dipanaskan, kemudian butiran gula tidak terlihat lagi. Nah, itu peristiwa dalam pembuatan gulali. Terus perubahan wujud yang terjadi apa anak-anak? Mencair. Kemudian nomor 2, air yang berkurang ketika dididihkan, mendidih. Nah, jawabannya apa? Perubahan wujud yang terjadi menguap. Nanti dilanjutkan ya anak-anak ya, yang belum diisi nomor 3. Kemudian pada kelompokmu telah mempraktekkan membuat gulali. Apa yang terjadi jika setiap anggota kelompokmu tidak melaksanakan tugas masing-masing atau tidak bekerja sama? Tugas kelompok akan berhasil jika menunjukkan sikap bersatu. Sikap bersatu banyak contohnya. Baiklah anak-anak, pada halaman 188 diskusikan bersama kelompokmu
Mana contoh kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu. Anak-anak bisa diskusi di rumah dengan ayah, dengan ibu, atau adik atau kakak, itu tentang sikap bersatu adalah apa. Untuk kemudian berikut berikan contoh sikap bersatu. Dalam keluarga penting untuk mempunyai sikap bersatu. Berilah tanda centang pada gambar berikut, gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Nah, ini ada 8 gambar. Nanti anak-anak yang menunjukkan dicentang mana yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Baiklah anak-anak, kamu telah memilih aktivitas menunjukkan saling membantu di rumah. Perhatikan cerita Edo di bawah ini. Hai, namaku Edo. Aku bersekolah di SD Nusantara. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, aku merapikan tempat tidurku. Aku juga menolong ibu menjaga adikku ketika ibu memasak sarapan. Pada sore hari, aku membantu ibu menyiram bunga dan pohon di kebun. Pada malam hari, ayah dan ibu membantuku mengulang pelajaran di rumah. Di rumah, kami saling tolong-menolong. Tolong-menolong membuat pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Aku pun menjadi semakin sayang kepada ayah dan ibu. Bagaimana dengan ceritamu? Ceritakan pengalamanmu saling tolong-menolong dalam keluarga. Presentasikan di depan kelas. Baiklah anak-anak, persatuan akan membuat segala sesuatu menjadi mudah dan indah. Bersatu tidak hanya di rumah, namun bersatu juga dapat dilakukan saat olahraga permainan. Contoh olahraga permainan adalah sepak bola. Anak-anak, siapa yang suka main bola? Suka main bola. Untuk bisa bermain bola, kalian harus dapat membawa bola dengan kakimu menuju gawang. Kegiatan ini disebut menggiring bola. Marilah berarti menggiring bola. Sebelum bermain, perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu. Demikianlah anak-anak pembelajaran pada pagi ini. Kita telah belajar mengetahui tentang perubahan wujud pada proses pembuatan gulali. Yang kedua, kita belajar tentang arti bersatu dan kegiatan tolong menolong. Yang ketiga, belajar bagaimana cara menggiring bola. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Untuk itu marilah bersama-sama anak-anak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.